Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Najib Afrozikin dengan NIM 200605110160 ingin menjelaskan sedikit tentang review saya pada website Tokopedia berdasarkan 17 prinsip UI dan UX. Tokopedia sendiri merupakan suatu platform e-commerce yang memungkinkan kita menjual dan membeli barang di dalam website tersebut. Tokopedia memiliki aplikasi dan website yang mana website itu dapat kita akses melalui www.tokopedia.com. Kemudian pada Tokopedia ini kita dapat menemukan banyak sekali barang seperti pakaian, elektronik, peralatan rumah tangga, makanan, dan lain sebagainya. Bahkan top up dan tagihan lainnya kita juga bisa membayarnya lewat Tokopedia. Tokopedia ini memberikan sebuah fitur yang memudahkan proses transaksi seperti sistem pembayaran yang aman dan beragam, kemudian metode pengiriman yang dapat dipilih dan juga pastinya aman, serta dukungan pelanggan yang siap membantu pengguna dalam mengatasi masalah atau pertanyaan mereka. Tokopedia ini juga merupakan salah satu e-commerce terbesar di Indonesia dengan lebih dari 90 juta pengguna terdaftar dan 10 juta penjual, menyediakan berbagai pilihan dan kemudahan bagi pengguna dalam berbelanja online. Selanjutnya, Tokopedia sendiri juga sudah dijelaskan dalam websitenya apa itu tentang Tokopedia itu dan lain sebagainya pada tautan tentang Tokopedia. Ketika kita membuka link ini, kita akan diarahkan ke website tentang apa itu Tokopedia, yaitu perjalanan Tokopedia, kemudian Tokopedia secara umum, kemudian apa itu dampak Tokopedia terhadap perekonomian Indonesia, perjalanan, terus partner-partner Tokopedia, dan lain sebagainya. Jadi Tokopedia sendiri sudah mereka jelaskan dalam websitenya, yaitu pada bagian tentang Tokopedia. Selanjutnya, saya akan review berdasarkan 17 prinsip UI dan UX. Yang pertama adalah user compatibility, yaitu sesuai dengan kebutuhan user. Nah, tadi kan udah dijelasin bahwa Tokopedia ini memiliki fungsi sebagaimana pasar atau supermarket, yaitu yang ada penjual dan pembelinya. Pada website Tokopedia, pada bagian tampilan home-nya, kita bisa memilih barang yang ingin kita sesuaikan, yaitu kita berperan sebagai pembeli. Kita dapat membeli barang-barang dari sini. Kemudian apabila kita ingin menjual barang kita bisa masuk pada bagian mitra Tokopedia. Nah, selanjutnya, website Tokopedia ini didesain sesuai dengan kebutuhan oleh penggunanya. Pada website Tokopedia ini tampilannya sudah sangat simpel. Kemudian font yang digunakan adalah font sans serif yang lebih rapi, atau bukan lebih simpel dan lebih masuk ke targetnya, yaitu target dari Tokopedia ini adalah pemuda-pemuda yang malas untuk mungkin ingin membeli barang secara online dan memudahkan mereka karena mereka banyak urusan. Jadi sesuai dengan targetnya. Namun website Tokopedia ini juga dapat digunakan oleh anak-anak, bahkan orang tua yang tidak mengerti banyak tentang jual beli secara online. Kemudian penggunaan bahasa pada aplikasi ini juga semi baku, yang memungkinkan pengguna itu menggunakan aplikasi ini secara mudah dan gampang untuk dipahami. Ukuran font pada website ini juga relatif lumayan besar, tidak terlalu kecil, disesuaikan dengan pentingnya tulisan tersebut. Misal contohnya adalah pada bagian kategori pilihan, di sini tulisannya dibuat lebih besar agar user itu mengetahui atau pengguna mengetahui bahwa ini adalah kategori pilihan. Kemudian ini juga ada diskon spesial, jadi tulisannya dibuat paling besar. Kemudian sampingnya adalah tulisannya tidak terlalu penting seperti berakhir dalam. Nah, yang penting kan waktunya gitu, jadi tulisannya tidak terlalu penting, jadi dibuat lebih kecil.
Kemudian masuk ke prinsip selanjutnya adalah user compatibility. Product compatibility. Pada prinsip ini, website ini digunakan untuk menjual barang atau membeli barang selayaknya supermarket atau pasar yang telah saya jelaskan tadi. Banyak fitur yang kompatibel pada website Tokopedia. Salah satu contohnya adalah ketika kita memilih sebuah barang, maka kita akan diarahkan detail langsung ke spesifikasi dari produk tersebut secara detail. Oleh karena itu, website Tokopedia ini sudah sangat bagus apabila menjadi sebuah e-commerce selayaknya pasar atau supermarket, yang mana ada penjual, juga ada pembeli, barang yang dijual juga banyak sesuai dengan apa yang ingin dijual oleh penjual, juga pilihan pembayaran yang bisa kita sesuaikan sesuai dengan pilihan kita. Selanjutnya, prinsip yang ketiga adalah task compatibility, yaitu desain mendukung pelaksanaan tugas yang diemban. Nah, pada Tokopedia ini tidak banyak sebetulnya, namun di sini ada beberapa contohnya. Jadi pada task compatibility ini, bagaimana sebuah website itu mendukung user agar user itu tidak kebingungan ketika menggunakan aplikasi tersebut. Ada banyak bantuan pada Tokopedia ini, seperti pada bantuan chat ini untuk memudahkan kita mengechat penjual, kemudian tentang Tokopedia tadi memudahkan kita mengetahui apa itu Tokopedia, juga ada bantuan di sana istilahnya. Selanjutnya juga ada beberapa navigasi yang memudahkan kita untuk melaksanakan tugas kita. Nah, ketika kita membeli sebuah barang, contohnya, maka kita akan juga diarahkan proses-prosesnya itu secara betul atau berurutan. Jadi mulai dari kita memilih barang, kemudian melihat barang tersebut, kemudian apabila kita ingin membelinya, kita tinggal mencet tombol klik beli langsung, kemudian kita memilih pembayaran dan alamat tujuan. Selanjutnya kita membayar dan kemudian menunggu beberapa hari sampai barang itu dikirimkan ke rumah kita. Penggunaan tombol di sini juga sudah ada, yang mana pada bagian top up dan tagihan ini, apabila kita ingin membeli, kita tidak perlu bingung untuk menentukan nominalnya. Kita bisa langsung menggunakan menu combo box ini untuk mengetahui nominal-nominal apa saja yang disediakan oleh Tokopedia tersebut. Jadi user tidak perlu bingung untuk menentukan nominalnya. Nah, pilihan combo box ini sudah sangat cocok karena ada banyak pilihan, yang mana tidak mungkin kita menggunakan seperti radio box, karena jika radio box kan digunakan hanya apabila ada 2 atau 3 pilihan lah. Karena combo box ini fungsinya untuk menyimpan banyak pilihan, maka Tokopedia sudah cocok itu menggunakan combo box. Yang selanjutnya adalah tentang workflow compatibility, yaitu sesuai dengan alur atau urutan kerja. Penting untuk memahami dan menerima bagaimana cara kerja sistem melalui manual terlebih dahulu. Nah, seperti tadi sudah saya jelaskan, ada banyak bantuan fitur atau navigasi pada bagian atas pada Tokopedia ini yang memudahkan kita untuk melakukan tugas kita. Seperti di sini ada
keranjang, kemudian ada juga notifikasi, ada juga chat, diskusi, ulasan yang membantu kita melaksanakan tugas dan lain sebagainya. Ketika kita memilih suatu filter barang, nah, pada menu-menu di atas tadi ketika kita mencet sebuah pilihan, maka kita akan langsung diarahkan ke menu tersebut sehingga kita dapat mudah menyelesaikan tugas kita. Selanjutnya juga adalah sesuai dengan alur. Misalnya kita membeli sebuah barang, kemudian itu langsung diarahkan bagaimana cara melakukan atau membeli barang tersebut. Seperti tadi contohnya kita membeli ini stand handphone, kemudian akan diarahkan apabila kita ingin membeli barang itu kita diarahkan ke pilihan pemilihan pembayaran, pilihan alamat, dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita membeli produk tersebut, maka akan dikirimkan ke penjual, lalu penjual memproses, dan nanti barangnya akan dikirimkan ke alamat yang telah kita cantumkan. Dan itu sudah dijelaskan sehingga alurnya itu sudah sangat jelas. Selanjutnya adalah prinsip kelima, yaitu konsistensi. Konsisten dalam konsep desain, konsistensi menimbulkan pertanyaan. Nah, jadi pada website Tokopedia ini sudah sangat konsisten. Seperti tadi penggunaan font yang hampir sama semua menggunakan font sans serif. Kemudian untuk bagian desain website ini marginnya juga disesuaikan dari atas sampai bawah, marginnya sama antara kiri kanan. Kemudian juga pada warna pilihan juga warnanya itu tidak terlalu banyak sehingga tidak menimbulkan banyak pertanyaan dari pengguna. Juga tombol-tombol di sini kebanyakan relatif warna hijau. Jadi ketika kita buka website Tokopedia, apabila kita melihat suatu tulisan yang berwarna hijau ataupun ada tombol yang berwarna hijau, maka bisa dipastikan tulisan tersebut adalah tombol dan kita bisa mengekliknya, memencetnya. Kemudian prinsip selanjutnya adalah simplicity, yaitu desain sederhana dan tidak ribet. Pada website Tokopedia ini saya rasa juga sudah sangat simpel tampilannya, tidak ribet, tidak banyak tulisan. Tampilannya juga sangat minimalis. Namun dengan minimalisnya Tokopedia ini juga tidak menghilangkan fitur-fitur yang ada pada website tersebut. Contohnya adalah seperti desain yang minimalis ini, namun fitur-fiturnya sebagai pasar atau supermarket itu tetap ada, seperti diskon, kemudian pilihan barang, dan lain sebagainya itu tetap ada, menyesuaikan dengan supermarket yang sesungguhnya. Prinsip selanjutnya adalah familiarity, yaitu desain mendekati kelaziman atau keumuman yang telah diterima oleh masyarakat. Nah, contoh dari familiarity ini adalah penggunaan warna. Apabila kita menggunakan warna merah, itu masyarakat akan relatif memandang kalau itu adalah hal yang sangat penting. Jadi kita harus memperhatikan hal tersebut. Begitu juga adalah ketika warna hijau, nah di pikiran masyarakat itu relatif memikirkan kalau kita boleh untuk lanjut atau kita tidak perlu memperhatikan dengan baik-baik tulisan tersebut. Hal ini adalah sesuai dengan yang ada pada Tokopedia juga,
Tokopedia sudah menerapkannya, yaitu pada bagian waktu yang ada pada event pada Tokopedia itu didesain warna merah agar masyarakat itu melihat atau memperhatikan tulisan tersebut, karena warna merah merupakan warna yang membuat masyarakat itu lebih memperhatikan tulisan tersebut daripada warna lainnya. Kemudian juga di sini tulisan merah digunakan pada tombol-tombol yang penting untuk kita lihat. Contohnya adalah pada chat ini. Jadi pada icon chat itu ada seperti tulisan warna merah. Jadi menandakan bahwa pada chat ini ada hal yang harus kita lihat gitu. Yang prinsip selanjutnya adalah tentang kontrol, yaitu sistem memiliki kendali proses untuk mencegah kesalahan. Nah, di sini pada Tokopedia ini sudah memberikan menerapkan prinsip tersebut, yaitu pada pencarian. Apabila kita mencari suatu barang, maka kita akan disugestikan dengan barang yang akan kita cari pada kolom pencarian. Salah satu penerapan prinsip ini pada Tokopedia. Yang lainnya adalah pada notifikasi atau pop-up yang muncul apabila kita melakukan suatu tindakan. Contohnya tadi adalah apabila kita mengubah suatu gambar dan gambar itu lebih besar dari 10 MB. Contohnya di sini. Atau lebih besar ukurannya sesuai yang diterapkan Tokopedia, yaitu 3840 x 2160 tadi, maka akan muncul notifikasi kalau ukuran file itu lebih besar sehingga kita tidak bisa masukkan file tersebut pada profil Tokopedia kita. Prinsip selanjutnya adalah what you see is what you get. Jadi apa yang kamu lihat itu adalah apa yang kamu dapatkan. Nah, pada Tokopedia juga sudah diterapkan, yaitu ketika kita membeli sebuah barang yang akan kita beli, nah itu apa yang kita klik itu adalah sesuai dengan tampilan yang akan muncul selanjutnya. Misal kita akan membeli sebuah barang holder HP ini. Nah, ketika kan tadi di awal tampilannya adalah holder HP. Kemudian pada tampilan selanjutnya untuk detail dari produk tersebut itu juga menampilkan namanya holder HP. Kemudian apabila kita membeli barang tersebut, harga yang harus kita bayar itu sesuai dengan yang ada pada tulisan. Misal harganya 17.250, maka harga yang harus kita bayar juga adalah 17.250 beserta dengan ongkos kirim dan lain-lain. Jadi harga yang total yang harus kita bayar adalah seperti ini. Namun terlepas dari itu, barang yang ada pada gambar di Tokopedia itu tidak bisa dijadikan sebuah patokan. Ketika user memilih barang, bisa jadi barang yang didapatkan pada saat atau yang sudah dikirimkan oleh kurir itu tidak sesuai dengan yang ada pada gambar. Nah, ini sesuai dengan tergantung dari penjualnya. Jadi user harus pintar-pintar memilih agar barang tersebut itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, mungkin salah satu masukan untuk Tokopedia adalah memberikan fitur apabila barang itu tidak sesuai dengan namanya atau gambarnya tidak sesuai dengan namanya, maka penjual tidak bisa masukkan barang tersebut, harus sesuai dengan gambarnya.
Selanjutnya prinsip yang selanjutnya adalah responsiveness, yaitu daya tanggap terhadap input user. Nah, ini juga berlaku bagi responsif dari website itu sendiri. Contohnya apabila ada pada laptop, tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian apabila kita menggunakan Android, maka tampilan dari website Tokopedia akan menjadi seperti ini. Nah, dia sangat responsif dengan desain device, juga dengan apa yang user inginkan. Contoh responsif selanjutnya adalah penggunaan tombol loading. Di sini apabila kita memilih suatu barang, nah sistem akan merespon dengan adanya loading. Tidak apabila kita mencet barang, kemudian loadingnya tidak ditampilkan dan langsung menuju hasil akhir dari loading tersebut. Itu tidak sesuai karena apa yang user lihat itu adalah apa yang user ingin lihat adalah bagaimana website itu sangat responsif. Apabila kita mengeklik, maka akan langsung muncul respon, walaupun itu kita harus menunggu respon tersebut hingga respon itu selesai. Jadi itu prinsip ke-10. Selanjutnya ada prinsip ke-11, yaitu robustness. Sedikit tentang robustness. Robustness adalah kehandalan dalam menangani kemacetan sistem atau kesalahan user. Robustness ini bisa dinilai dari 4 aspek. Yang pertama adalah observability, yaitu mempengaruhi pengguna untuk menentukan keadaan internal sistem. Yang kedua adalah recoverability, yaitu sistem dapat mengambil suatu tindakan untuk mengakui kesalahannya dan memperbaiki kesalahan tersebut. Dan selanjutnya adalah reachability, yaitu kemampuan sistem dicapai walaupun misal file itu besar atau server jauh. Yang selanjutnya adalah browsability, yaitu kemampuan menjelajah saat ini. Nah, pada Tokopedia ini sudah diterapkan sistem tersebut. Misal nih, kita ingin mengubah email kita di Tokopedia. Di bagian data diri, misal kita ingin mengubah email kita. Nah, nanti kita akan diminta untuk memilih nomor untuk metode verifikasi kita. Misal kita pilih satu nomor. Nah, nanti Tokopedia akan mengirimkan sebuah kode OTP kepada kita untuk agar kita memasukkan kode OTP tersebut pada website agar kita bisa mengubah email kita. Nah, apabila user itu misal dia tidak sedang atau seperti misal internetnya lemot, nanti kan dia tidak akan melihat kode tersebut di HP-nya. Nah, setelah beberapa detik kemudian sistem ini atau website ini akan mengakui kesalahannya dan dia mengirimkan sebuah notif kepada kita. Misalnya, apakah kamu menerima kode ini? Jika tidak, kamu bisa mengklik tombol ini untuk mengirim ulang kode tersebut. Jadi seperti itu. Itu dilakukan untuk mengurangi kesalahan dari user, juga kesalahan dari website itu sendiri. Juga browsability, yaitu ketika user ingin memilih barang, dia bisa menjelajah lebih jauh barang apa yang dia cari. Prinsip yang selanjutnya adalah tentang invisible technology, yaitu website ini itu menampilkan fungsinya saja dengan juga menutupi kerumitan. Jadi tidak menampilkan kerumitan, tapi yang ditampilkan hanya fungsinya saja. Nah, di Tokopedia ini juga sudah menerapkan itu. Misal salah satu contohnya adalah pada rekomendasi barang kepada kita. Nah, berdasarkan pencarianmu.
yang user lihat atau pengguna lihat adalah barang-barang sesuai dengan berdasarkan rekomendasi berdasarkan pencarian saja. Namun pasti di dalamnya ada sebuah algoritma yang rumit untuk menentukan rekomendasi berdasarkan pencarian kita. Nah, algoritma tersebut tidak ditampilkan pada user sehingga user tidak mengetahui. Yang user ketahui adalah adanya rekomendasi itu saja, tampilan rekomendasi, barang-barang rekomendasi tanpa adanya user mengetahui teknologi apa yang digunakan pada website tersebut. Contohnya lagi adalah pada pencarian. Di sini user akan langsung memberikan rekomendasi pencarian kepada kita. Nah, yang user ketahui adalah pencarian atau rekomendasi itu tanpa dia mengetahui rumitnya teknologi yang ada pada website tersebut. Contoh lainnya adalah desain UI dan UX ini pasti pada prototipenya akan banyak layer-layer baru, layer-layer tumpuan layer yang sangat rumit. Nah, itu tidak ditampilkan pada kita atau kepada user. Yang user lihat adalah bagaimana tampilan ini sangat simpel dan mudah untuk digunakan. Yang selanjutnya adalah bagian prinsip ke-13 yaitu protection. Sistem memberi user rasa nyaman walaupun telah melakukan kesalahan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi pada bagian kode OTP. Ketika kita ingin mengganti sebuah email kita, nah ketika user itu merasa melakukan kesalahan, dia tidak internetnya lemot ataupun dia tidak melihat notifikasi dari website Tokopedia, maka Tokopedia akan mengirimkan respon, yaitu apakah kamu melihat kode tersebut. Apabila kamu tidak melihatnya, kamu bisa mengirimkan lagi dengan mengeklik tombol ini. Nah, itu merupakan suatu proteksi keamanan walaupun user itu yang melakukan kesalahan. Proteksi keamanan pada Tokopedia juga ada beberapa contoh seperti kata sandi yang bisa kita gunakan, kemudian PIN Tokopedia dan verifikasi secara instan. Semua fitur itu memberikan keamanan dan kenyamanan kepada user sehingga user itu betah atau nyaman menggunakan website Tokopedia ini. Prinsip selanjutnya adalah tentang flexibility, yaitu website fleksibel dalam melayani berbagai variasi kebutuhan user. Yang diterapkan pada Tokopedia ini adalah banyaknya pembayaran yang bisa dapat kita gunakan untuk melakukan transaksi. Juga pada website ini kita dapat menyambungkannya dengan electronic payment lainnya seperti GoPay, juga ada OVO. Bahkan pada website Tokopedia ini kita bisa menaruh saldo pada website ini sehingga kita tidak usah repot-repot menyambungkannya kepada electronic payment lainnya. Ketika kita membeli barang juga ada banyak pilihan kurir yang dapat kita gunakan, seperti pemilihan pengiriman ini kita bisa memilih apakah kita menggunakan reguler, kargo, ekonomi. Kemudian juga ada pilihan kurirnya. Kita bisa contohnya kita menggunakan pengiriman kargo. Nah, kita juga bisa memilih kurirnya, itu menggunakan si cepat ataupun JNE. Nah, kemudian juga untuk mengurangi kesalahan tadi, ada yang kurang, yaitu apabila saldo kita tidak cukup, maka kita bisa memilih pembayaran lain. Nah, dari banyaknya pembayaran itu, dari adanya fleksibilitas pembayaran itu, kita bisa mengubah pembayaran sesuai dengan yang kita mau. Misal nih, contoh saldo OVO kita tidak mencukupi, kita bisa memilih GoPay ataupun kita bisa memilih COD apabila ada, dan lain sebagainya. Prinsip selanjutnya adalah tentang ease of learning, yaitu kemampuan sebuah sistem itu untuk dipelajari. Lah, ease of learning ini juga memiliki
sangkut paut dengan adanya prinsip ke-16 yaitu ease of use. Dengan kesimpulan dari website Tokopedia ini dan berbagai seperti font dan bahasa yang tidak terlalu baku, itu membuat Tokopedia ini mudah untuk dipelajari bahkan oleh seorang tua yang itu dia tidak pernah atau jarang tidak terlalu paham dengan toko online. Dia akan sangat mudah untuk mempelajarinya. Setelah kemudian mempelajari website ini, kemudian user itu akan juga mudah untuk menggunakan website ini. Jadi setelah dia belajar, kemudian dia akan langsung familiar dengan website ini dan sangat mudah untuk menggunakannya. Contoh penggunaan yang mudah lagi adalah tadi apabila kita memilih barang, langsung kita diarahkan ke bagian apa yang harus kita lakukan gitu. Misal kita ingin membeli, kita diarahkan dulu ke detail dari barang itu. Kemudian apabila kita ingin membelinya, kita bisa langsung memilih beli sekarang, dan kita memilih pengiriman, pembayaran dan metode yang akan kita gunakan, kemudian alamat yang akan kita tuju, kemudian ketika kita mengklik bayar, itu akan masuk ke notifikasi ke penjual, lalu penjual merespon dan mengirimkan barang itu ke alamat yang sudah kita cantumkan. Hal itu membuat website Tokopedia ini sangat mudah untuk digunakan dan mudah untuk dipelajari. Selanjutnya ada direct manipulation. Nah, prinsip ini itu banyak orang menyamakan dengan what you see is what you get. Jadi apa yang kamu lihat itu adalah yang kamu dapat. Nah, direct manipulation itu mirip dengan prinsip itu. Namun pada Tokopedia ini sayangnya tidak ada fitur drag and drop yang memudahkan seorang untuk mendrag, memilih barang itu langsung, memasukkan ke keranjang itu tidak ada. Jadi kita harus memencet tombol manual yaitu keranjang, tidak bisa mendrop gambar langsung ke keranjang kita. Jadi itu kekurangannya. Namun jika prinsip ini disesuaikan dengan what you see is what you get, maka pada Tokopedia ini sudah sangat mencukupi, yaitu barang yang kita pilih adalah barang yang akan kita beli gitu. Pembayaran yang atau harga yang kita lihat di tampilan itu adalah harga yang harus kita bayar nantinya kita membeli barang tersebut. Jadi mungkin itu review singkat website Tokopedia berdasarkan 17 prinsip UI dan UX. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.